Anak gadisnya itu sangat cantik jelita. Namun sayang ia mempunyai tabiat yang sangat buruk. Tidak mau membantu ibunya bekerja pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Tambah memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari seperti biasa gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Dia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggak debu-debu mengotori wajahnya. Dan ibu, sang ibu pun tergesa-gesa menghampiri putrinya. Bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun tidur, ibu sudah harus menata kamar ini hingga rapi, menyediakan air hangat dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa melakukan hal itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dadanya. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik dirinya hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya. Yang pemalas itu matahari mulai memancarkan cahaya sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah dan bekerja. Ia tidak lupa mengajak putrinya untuk membantunya di sawah. Darni, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu, nanti kalau kukuku kotor dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, saya lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pun pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darni langsung menghampiri ibunya. Ibu pulang, upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak, itu uang untuk kita makan. Bedakku habis, Bu. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uangnya kepada Darni. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mengubah tabiat buruknya. Darni, uangnya mana, Bu? Nah, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Gadis itu sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi. Engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu kan orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Ibu pun sedih mendengar ucapan dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah sendiri. Kenalilah lingkungan
berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan lenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangnya mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakangnya, mereka sungguh bertanya-tanya, coba lihat wanita cantik itu. Cantik sekali kan? Iya benar, wanita itu bagai bidadari surga. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakangnya itu siapa? Entahlah siapa dia itu. Aku kasihan melihat wanita tua di belakangnya. Apa itu mungkin? Syed, jangan berpikir yang tak baik. Tak boleh. Kamu mau kemana? Mau berkenalan bersama dia? Aku ikut. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu?" Bukan, dia. "Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu?" Bukan, dia itu budakku. "Hai manis, yakin itu bukan ibumu?" Bukan, sudah kubilang dia budakku. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Hargailah orang ini meskipun dia budakmu, kata si pemuda sambil membantu si ibu untuk berdiri. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu, hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Akhirnya si ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat lagi menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhanlah, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu mencapai tengah badan anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Ah ibu, ampunilah saya bu, kedurhakaan anakku ini bu, selama ini bu. Ibu, ampunilah anakku. Maaf ibu nak, maafkan ibu nak." "Ibu!" Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu sudah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang masih bisa melihat bahwa batunya itu masih menangis.